Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngerumpi lagi. Saya mau memberi bagaimana pengalaman saya menghadapi malapetaka atau musibah kena stroke. Ya, nah hari pertama saya stroke itu yang datang Ustadz Icang. Ustadz Icang itu menawarkan pemulihan stroke itu dengan pola ketofastosis yang dia sudah jalani 2 tahun. Tapi tentu saja mendengar sekilas tentang keto, itu kan kita mengkonsumsi lemak, mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini kita takuti dan membuat kita, menurut kepercayaan kita, ini lemak itu membuat kita kena stroke. Nah, Ustadz Icang datangnya Ustadz almarhum itu hanya memberi solusi dengan ketofastosis, tapi yang dia tawarkan pemulihan dengan cara mengkonsumsi lemak. Jadi kan tentu pasti kontraproduktif ya. Kita pikiran kita waktu itu kita kena stroke gara-gara lemak. Sekarang almarhum Ustadz Icang datang menawarkan lemak. Dari mana? Ya semua makanan itu yang berlemak disuruh makan. Bayangkan aja, bahkan telur, kemudian kambing, ya semualah yang bahkan makanan-makanan Padang, masakan-masakan Padang yang selama ini saya hindari, nah itu malah dianjurkan oleh makan. Jadi tentu saja pada saat itu saya pasti menolak lah. Bagaimana mungkin kita jatuh stroke karena gara-gara lemak, nah sekarang mau ditambah lemaknya. Nah, kesimpulan akhirnya saya tidak tertarik dan tidak berpikir mau pemulihan dengan makan banyak lemak. Akhirnya ya setelah itu coba ngobrol-ngobrol, kemudian pulang. Bahkan waktu itu almarhum Ustadz itu minta saya keluar dari rumah sakit, ngabur dari rumah sakit. Kalau dokter pasti melarang kamu keluar, tapi kalau pendapatnya Ustadz Icang, kabur aja dari rumah sakit, pergi ke rumah saya. Untuk apa? Ya kita jalankan keto, makan lemak. Nah saya kan menolak. Nah jadi ya intinya saya menolak ya. Nah dia kelihatan almarhum mungkin kecewa karena saya tidak mau mengikuti gaya hidupnya dia. Oke. Nah kemudian setelah berjalan 8-9 bulan saya mengikuti dokter aja. Bagaimana dokter menganjurkan ya saya jalani. Nah bagus saja bahwa ada perkembangan baik dari pemulihan versi dokter itu bagus. Cuma masih punya kelemahan. Sebelum saya keto, dokter menyarankan saya untuk ya operasi ringan lah, karena ada potensi terjadi stroke lagi. Nah jadi kalau tidak dilakukan tindakan operasi kecil ini bisa menjadi fatal, kena stroke lagi. Akhirnya saya mengurus BPJS dan lain sebagainya untuk mengikuti anjuran dokter. Nah, mengurus BPJS selama 1 minggu, akhirnya saya bisa ke Jakarta untuk mengikuti saran dokter, yaitu operasi kecil lah ya, memasukkan benda dalam tubuh tapi tanpa operasi, itu apa namanya. Kemudian, entah ada hidayah ya. Di Jakarta itu waktu dua hari sebelum operasi saya kena vertigo. Nah karena vertigo jadi saya tambah panik. Akhirnya, kenapa begini? Akhirnya karena dokter waktu itu terjadinya jam 1 malam, tapi sampai jam
sampai jam 4 tidak ada tindakan. Saya cuma masuk ke dokter apa, rumah sakit Fatima ya. Nah, waktu itu saya tidak mendapatkan tindakan apa-apa, padahal saya sudah di unit darurat ya, unit darurat. Nah, waktu itu jam 4 itu saya mencoba nelpon Ustadz Ijang waktu itu. Menyampaikan bahwa saya ada di rumah sakit karena terjadi vertigo. Nah, Ustadz Ijang bilang, nah iya itu Asar, bahwa masalahnya itu tidak selesai, banyak masalah kamu. Kenapa? Yaitu dokter itu cuma tidak menghentikan penyakitmu, tapi selalu terjadi. Nah, akhirnya saya bilang Ustadz Icang, udah Ustadz, kalau gitu anu aja deh, saya ikut cara antum aja. Saya betul bahwa takut dengan lemak, tapi antum mengajarkan lemak. Saya sebenarnya pada hakikatnya saya tidak setuju, cuma satu hal yang menguat dan saya tidak mengerti juga apa itu keto ya. Cuma yang saya yakinkan, saya bilang Ustadz almarhum Ustadz Icang, saya bilang saya tidak percaya dengan pengobatan ini. Cuma yang menguatkan saya, antum udah 2-3 tahun kok seger aja, makan lemak tidak ada masalah, bahkan tubuh turun berat badan sampai sekian, lalu sekarang energik. Nah, saya pingin seperti antum, pokoknya saya ikut aja, apapun caranya ikut aja deh, daripada saya masih kayak begini. Oke, akhirnya Ustadz Ijang bilang begini, oke, tunggu saya di Jakarta ya, tunggu di Jakarta, saya masih di Banten. Nanti saya bawakan semua perlengkapan keto. Kemudian yang jelas dari sekarang kamu jangan makan apa-apa, minum aja, tapi jangan makan ya. Nah, nanti saya akan datang sampai mungkin jam 12 saya sampai di Jakarta. Nanti kita makan sama-sama, baru kita buka puasa. Nah, jadi pada saat itu saya tidak makan, betul, saya ikuti anjurannya, tidak ikut puasa. Kemudian sampai jam 12 almarhum datang. Nah, almarhum bilang begini, Asar, sekarang kita mulai. Tadi malam kita mulai puasa ya, dari jam 4 dari malam itu kita tidak makan sampai jam 12. Artinya jam ini memang jamnya makan, jamnya keto itu jamnya makan. Nah, dia yang dibawa apa? Dia bawa kambing. bawa sapi. Pokoknya masakan Padang yang selama ini dihindari oleh orang-orang yang kena stroke ya. Nah, jadi ditawarkan saya, udah makan aja Asar. Oke, saya ikut makan, walaupun makan sedikit, bukan karena kenyang, tapi karena takut. Jadi setelah itu almarhum bilang, Asar nanti habiskan ya, ada pokoknya semua masakan Padang yang bersantan dan berlemak. Nah, oke, nanti saya habiskan. Nah, pada saat almarhum keluar dari dia kan di kamar sebelah, saya di kamar saya sendiri. Nah, di keluar, makanan yang dibawa ada gulai kakap, ada jeroan sapi, itu yang masakan santan semua. Saya sangat takut dan tidak mau ngikuti. Saya pura-pura seolah pernah makan, padahal makanan itu saya sembunyikan di bawah tempat tidur, supaya saya bisa bilang bahwa sudah saya makan semua. Nah, jadi besoknya betul Bapak beli datang. Nah, saya bilang udah habis. Tapi kemudian saya ikuti aja. Tapi kemudian di hari setelah itu di hari kedua pun saya sudah balik ke Darunaja. Kebetulan di sana anak saya sedang sekolah, kemudian Ustadz Ijang juga pulang. Saya telepon Ustadz Ijang, Ustadz, kenapa saya lemas? Dia bilang, Asar, kok kamu lemes ya? Iya, lemas. Dia bilang begini, Asar, jangan-jangan kamu tidak makan lemak. Iya, saya bilang tidak makan lemak, takut. Nah, itu masalahnya, kamu makan lemaknya, yang saya kasih itu dimakan. Kenapa?
tenagamu sekarang bukan lagi dari karbohidrat, diganti dengan lemak-lemak yang saya tawarkan. Ada jeroan, ada santan, semua pokoknya segala macam yang berlemak. Makan itu, kenapa? Tenagamu sudah dari situ, bukan lagi dari karbohidrat. Kenapa tidak di karbohidrat? Ya, karbohidrat kan sudah tidak kita halau, tidak masuk lagi dalam tubuh untuk dicernakan. Dan gantinya adalah lemak. Oke. Jadi setelah mendengar itu, saya beli lagi masakan Padang, saya makan. Nah, itu pun belum berani betul, tapi saya makan apa namanya, paling tidak ya ada lemak lah, ada lemaknya masuk. Oke. Nah, setelah berjalan hanya membutuhkan sehari saya mengikuti keto, saya tidak tahu ini perubahan tubuh itu datang. Kenapa? Saya adalah orang-orang yang tidak biasa olahraga. Nah, saya entah bagaimana, di hari pertama saya ikut keto itu sudah ada rasa ada perubahan dalam tubuh, merasa nyaman dan terdorong dari dalam untuk pingin bergerak. Nah, waktu itu saya masih di hotel ya, saya di pagi hari saya keluar hotel. Saya kebetulan waktu itu saya di Blok M ya, jadi di Blok M saya jalan-jalan, olahraga, jalan-jalan, kemudian olahraga, ada senam-senam. Itu semua tidak pernah saya lakukan sebelum keto. Nah, waktu itu saya lakukan. Nah, di hari kedua dan beberapa hari kedua saya sudah keluar dari hotel, saya di dalam aja. Di situ setiap pagi saya terpanggil, bukan saya terpanggil, tubuh saya itu terpanggil untuk selalu bergerak. Akhirnya itu saya lari keliling lapangan. Entah berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai nyaman. Nah, waktu itu pun saya tidak merasa lelah, capek. Nah, itulah yang terjadi di minggu pertama, beberapa hari di aja. Kemudian saya pulang ke Samarinda. Nah, sampai di Balikpapan rupanya ada yang salah, yaitu saya tidak minum air putih banyak. Nah, terjadi dehidrasi. Karena dehidrasi, ya saya lapor lagi, Ustaz, kenapa saya begini? Saya nggak tahu. Mungkin juga karena HC ya. HC itu di hari ketiga itu HC muncul. Itu memang seperti kata orang itu namanya apa ya? Namanya keto flu. Itu ya Allah, seperti ini, seperti ya, seperti demamnya itu betul-betul luar biasa, tapi tidak panas. Demamnya itu sakit kepala, lemesnya itu luar biasa. Nah, kemudian hanya menjelang kemudian besok saya pagi masih terjadi, tapi kemudian sampai sore mulai reda. Nah, setelah reda, oke, saya putuskan kita dari Balikpapan balik ke Samarinda, membutuhkan 2-3 jam, saya balik ke Samarinda. Nah, waktu itu ya Allah, selama perjalanan itu rupanya pemulihan terjadi. Jadi sampai di rumah itu ternyata tidak lagi, hasilnya mulai reda. Nah, itulah proses terjadinya keto. Nah, tapi makin lama, makin hari makin yakin bahwa makanan lemak itu tidak berbahaya. Jadi walaupun awalnya memang agak takut, tapi sedikit demi sedikit saya makan santannya, makan lemak-lemaknya. Dari awalnya takut, kemudian sedikit-sedikit saya kan ternyata memang tidak berbahaya. Nah, sejalan dengan itu saya memang nyaman sekali. Ya. Tapi kalau dari luar dilihat, Asar nih kok kamu kurusnya berlebihan. Kenapa? Saya waktu itu sebelum saya kena stroke itu beratnya 73 kilo. Nah, setelah kena stroke turun 10 kilo. Nah, setelah ikut keto turun lagi 8 kilo. Jadi betul-betul kurus. Tapi perasaan itu nyaman sekali. Ya, sehat, tapi nah, saya lapor saja almarhum, Asar, kenapa saya kurus betul? Nah, dia bilang,
kamu kan tubuh sudah terpanggil selalu bergerak. Udah bergerak itu dimanfaatkan dengan latihan fisik. Latihan fisik entah apapun yang olahraganya, insya Allah nanti pertumbuhan otot itu akan terjadi. Dan dari yang kurus pada saat itu umurnya beratnya 53 kilo itu naik ya 53, 44, pokoknya naik 3 kilo. Nah kembali wajah saya tuh makin kembali tidak kelihatan kurus betul ya, tapi segar, sudah segar wajahnya, segerin. Nah saya kira sampai sini aja dulu, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita anggap aja ini ngerumpi atau sedang ngobrol ya. Bagi saya juga ini adalah terapi talking ya, supaya tidak melamun, tidak duduk-duduk ya, paling tidak ada aktivitas yang bagus. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.